Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Informatika Channel, di mana channel ini membahas mengenai hal-hal yang terkait tentang informatika. Oke, apa kabar semuanya? Semoga selalu masih dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai administrasi yang biasa digunakan oleh sahabat guru yang bertugas sebagai panitia, baik itu panitia ujian, ulangan, dan sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam materi kita, alangkah baiknya untuk subscribe channel kami agar bisa mendapatkan informasi-informasi seputar informatika lainnya. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi pelaksanaan ujian dan ulangan, yang mana aplikasi ini bisa Bapak Ibu gunakan apabila Bapak Ibu bertindak sebagai panitia, baik itu panitia ujian maupun panitia ulangan. Nah, aplikasi ini berbentuk Excel. Untuk pengaplikasiannya sangat mudah. Oke, langsung saja kita masuk ke cara pengaplikasian. Nah, pertama-tama kita klik tombol menu. Nah, di dalam tombol menu ini terbagi menjadi dua Bapak Ibu, yaitu aplikasi ulangan dan aplikasi ujian. Apabila Bapak Ibu bertindak sebagai panitia di dalam suatu ujian, otomatis Bapak Ibu mengisi aplikasi ujian. Nah, jika Bapak Ibu bertindak sebagai panitia atau penyelenggara di dalam ulangan, baik itu ulangan tengah semester, ulangan semester, dan lain sebagainya, Bapak Ibu hanya tinggal mengklik aplikasi ulangan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panitia di dalam aplikasi ujian. Nah, kita klik aplikasi ujian. Nah, di dalam aplikasi ujian ini sudah terdapat berbagai macam menu ataupun daftar menu. Yang pertama yaitu ada daftar peserta, daftar hadir, daftar pengawas, daftar hadir pengawas, daftar jadwal ujian, denah ruang, dan lain sebagainya. Nah, menu-menu ini biasa digunakan ataupun item-item yang sering digunakan oleh panitia-panitia di dalam ujian. Nah, makanya dari itu aplikasi ini saya kasih nama yaitu aplikasi administrasi, tryout, dan ujian. Nah, untuk pengaplikasiannya, pertama kita klik dulu basis data ujian. Maaf, kita klik input data pokok. Nah, untuk input data pokok ini terdiri dari beberapa macam menu yang akan kita isi. Pertama yaitu input data profil. Pertama, input data profil, ada nama sekolah, NSS, NPSN, alamat sekolah, kode pos, akreditasi, desa, kelurahan, kecamatan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk nama sekolah tinggal Bapak Ibu menyesuaikan sesuai dengan nama sekolah, yayasan, ataupun madrasah Bapak Ibu sendiri. Pertama, contoh nama sekolah SMP Negeri 1 Sukamaju. Nah, ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu, SMP Negeri 1 Sukamaju. NSS, nomor seri sekolah bisa menyesuaikan sesuai dengan nomor NSS Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Kita isi. Nah, begitu juga NPSN-nya tinggal menyesuaikan. Nah, untuk alamat sekolah juga seperti itu. Alamat sekolah misal saya kasih contoh Jalan Sukaramai. Nah, Jalan Sukaramai, Dusun Sukamaju. Nah, kode pos tinggal menyesuaikan.
Untuk akreditasi sekolah tinggal Bapak Ibu menyesuaikan sesuai dengan akreditasi sekolah, madrasah ataupun yayasan yang Bapak Ibu miliki. Nah, di sini ada desa dan kelurahan. Nah, untuk pemilihan desa dan kelurahan tinggal kita pilih apabila sekolah Bapak Ibu berada di desa, tinggal Bapak Ibu klik sendiri tentang desanya. Apabila berada di kelurahan, tinggal kita ubah menjadi kelurahan. Dan desa Sukamaju, kecamatan Sukamaju, kabupaten tinggal menyesuaikan apabila sekolah kita berada terletak di kabupaten atau kota, tinggal menyesuaikan, tinggal kita pilih salah satu. Nah, di sini Bapak Ibu mengisi keseluruhan sampai dengan kode provinsi, email, kode kabupaten. Nah, biasanya untuk administrasi ujian sekolah ataupun ujian tryout sering dipakai mengenai kode provinsi, kode kabupaten, dan kode sekolah. Dan apabila tidak membubuhkan kode provinsi, sekolah, di kabupaten juga tidak apa-apa. Nah, untuk jenis ulangan tinggal kita pilih. Di sini sudah banyak pilihan, ada tryout ataupun TO, ujian sekolah berbasis nasional USBN, tinggal kita pilih. Nah, begitu juga dengan semesternya. Semester tinggal kita pilih menjadi apabila bertindak di semester 1 tinggal kita pilih yaitu semester 1 ganjil ya. Untuk tahun pelajaran, nah untuk tahun pelajaran Bapak Ibu hanya mengisi di kolom depan saja, contoh 2022. Nah, ini maka akan otomatis bertambah di 2023. Nah, nama kepala sekolah jangan lupa kita isi. Nah, ini mohon maaf saya gunakan nama saya dulu. Nah, ini tinggal menyesuaikan kita isi. Terus nama ketua panitia. Nah, ketua panitia juga perlu kita isi Bapak Ibu untuk mempermudah dalam pengisian item-item yang di data yang paling awal. Mengenai tanggal pelaksanaan, nah tanggal pelaksanaan ini udah dibagi tanggal, bulan, tahun. Nah, tanggal pelaksanaan maksudnya di sini adalah tanggal pelaksanaan kegiatan. Nah, ini bisa kita pilih tanggalnya, begitu juga dengan bulannya. Nah, untuk tahun tinggal kita ketikkan secara manual. Nah, untuk tanggal rapat dengan guru biasanya ini digunakan untuk pembuatan SK. Nah, tinggal kita isi, begitu juga dengan nomor surat sekretaris di dalam panitia tersebut. Nah, apabila ini sudah terisi, kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu input data basis data ujian. Nah, basis data ujian di sini tinggal kita masukkan nama peserta ujian sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu ya. NISN, nomor induk NISN, nama peserta, tanggal lahir, tempat lahir, agama, dan ruangnya. Nah, untuk basis data ujian di sini saya lengkapi sampai 200 peserta, tinggal menyesuaikan. Apabila nanti Bapak Ibu memiliki peserta ujian lebih dari satu, tinggal diketik sampai ke bawah lagi. Nah, ini biasanya
jarang sekali ditemukan untuk peserta ujian melebihi 200 ataupun 100 peserta. Nah, apabila ini sudah terisi, kita lihat di daftar peserta. Nah, ini daftar peserta. Daftar peserta, kita lihat dulu kopnya Bapak Ibu. Nah, untuk mengenai kop dari peserta ujian ini tidak perlu lagi diketik, karena ketika kita mengisi basis data tadi, maka otomatis akan menyesuaikan ataupun akan terisi mengenai kop dari daftar peserta ujian itu sendiri. Nah, ini sudah terisi. Selanjutnya provinsi. Nah, ini provinsi kosong karena kita tidak mengisi kode dari kode provinsi, kode kabupaten, nama sekolah tinggal kita ketik saja nama sekolah kita, SMP oke. Nah, ini sudah langsung otomatis ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kode ruang langsung terisi secara otomatis kode ruangnya. Nah, di sini saya menyiapkan ada 11 angka lengkap. Pertama 1309093001. Nah, ini biasanya 13 ini untuk angka yang pertama itu kode provinsi, kode kabupaten, dan kode sekolah. Kabupaten dan kode sekolah. Nah, ini untuk yang 001 itu merupakan kode dari peserta ulangan ujian. Nah, ini namanya berikut langsung dengan agamanya. Nah, berhubung kita mengisi basis data hanya untuk satu orang, maka tampilannya hanya satu orang. Nah, ini untuk satu ruang saya menyediakan 20 orang, 20 peserta. Karena biasanya untuk peserta ujian baik itu ulangan TO tidak melebihi dari peserta 20 orang. Nah, begitu juga dengan kondisi agama Islam, Katolik, dan Kristen itu sudah terisi secara otomatis. Nah, ini sesuai dengan yang kita isi. Oke, kita lanjut di daftar hadir. Nah, daftar hadir juga sama, langsung tersinkron sesuai dengan kita isi di basis data. Nah, di sini ada daftar hadir. Mengenai logo bisa kita ganti menyesuaikan logo ataupun tempat kita berada. Ataupun barangkali ada sekolah-sekolah Bapak Ibu tertentu yang menyiapkan ataupun menyediakan logo tersendiri untuk sekolah, bisa kita cantumkan di kop. Nah, ini daftar hadir peserta ujian sekolah. Selanjutnya ada daftar pengawas. Nah, untuk daftar pengawas kita isi pengawas kita dulu ya Bapak Ibu ya. Daftar contoh, misal nama guru, Budi SPD, NIP-nya 123456789. Kode guru ini kita isi untuk menentukan jadwal ulangan ataupun ujian dalam bentuk kode. Contoh misalnya kode guru BD BU, untuk Budi BU jabatan rangkap. Kalau di dalam kepanitiaan apabila dia merangkap ataupun berjabat memiliki jabatan sebagai ketua panitia, tinggal kita ketik saja
ketua panitia. Nah, apabila menjabat sebagai sekretaris bendahara tinggal kita ketik. Terus mapel pelajaran yang diampu. Untuk ini kita isi misal IPS. Ini hanya semisalnya saja ya Bapak Ibu ya. Nah, mengenai hari ini biasanya kita isi sesuai dengan hari pelaksanaan ujian. Contoh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, untuk minggu tidak perlu kita isi karena biasanya hari Minggu itu adalah hari libur. Selanjutnya jam pelaksanaan. Jam pelaksanaan ini jam kegiatan pelaksanaan kita melaksanakan ujian sekolah. Contoh biasanya pelaksanaan dimulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 9. Nah, jam ini juga menyesuaikan tergantung kesepakatan pelaksanaan ujian kita Bapak Ibu. Tanggal pelaksanaan kita kasih contoh misal tanggal 12 Maret 2023. Nah, ini tanggal pelaksanaan wajib diisi sesuai dengan kegiatan pelaksanaan ujian ulangan ataupun TO. Selanjutnya kita isi dulu nama guru yang bersangkutan. Andi. Nah, untuk nama guru menyesuaikan dengan tempat Bapak Ibu, menyesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Apabila memiliki jumlah guru lebih dari satu, misal 11, 10 ataupun bahkan kurang, nah tinggal diisi saja sesuai dengan nama guru-guru yang tercantum di sekolah kita. Nah, begitu juga dengan NIP, kode guru ya, kode guru 23456, kode guru AN. AI. Nah, untuk jabatan sebagai anggota untuk mapel juga diisi. Nah, apabila ini sudah terisi semua, kita lanjut di daftar hadir pengawas. Nah, ini daftar hadir pengawas. Daftar hadir pengawas di sini pertama mengenai logo tinggal kita menyesuaikan logo sekolah. Nah, untuk kop juga gitu. Hari ini tinggal kita sesuaikan dengan pelaksanaan ujian kita. Nah, tinggal kita pilih. Nah, hari ini akan terisi apabila kita sudah mengisi daftar pengawas. Nah, di sini sinkronisasinya Bapak Ibu. Di pengawas. Begitu juga dengan tanggal tinggal kita pilih. Nah, berhubung tadi kita hanya mengisi satu tanggal, ya berarti tanggal 12 Maret. Begitu juga dengan jam. Nah, mengenai mapel. Nah, mapel ini tinggal kita pilih mapel apa yang sesuai dengan kondisi kelas ataupun kondisi sekolah kita. Begitu juga dengan kondisi ruang. Nah, di sini ada nama pengawas tanda tangan. Untuk nama pengawas tinggal kita isi contoh, misalnya tadi kita isi dengan nama Budi. Yang terdaftar di sini adalah Ibu Budi, Andi, dan Ibu Ani. Nah, tinggal kita pilih. Apabila kosong untuk ruangan 4, berarti hanya kita kosongkan. Nah, di sini kami hanya menyediakan 6 ruang.
6 ruang untuk kegiatan pelaksanaan ujian sekolah. Kalau 6 ruang, apabila siswa kita terdiri dari satu ruang 20 orang, berarti sekitar peserta 120 orang. Selanjutnya di bagian bawah ada yang namanya pengawas pengganti. Nah, pengawas pengganti ini akan kita isi apabila pengawas inti tidak masuk dalam mengawas ataupun berhalangan hadir ketika mengawas ujian. Nah, makanya dari itu tinggal kita isi pengawas ini. Nah, untuk pengawas inti ini kita isi secara manual ya Bapak Ibu. Kita isi pengawas secara manual. Gantung ini tanggal pelaksanaannya, langsung sinkron di data pokok yang paling awal. Oke, kita lanjut ini ke jadwal ujian. Nah, mengenai jadwal ujian ini tinggal menyesuaikan. Contoh, misal jadwal ujian pada hari Senin tanggal 18 April ini tak mengenai tanggal, kita sesuai dengan tanggal yang telah kita isi di absen tadi ya. Mohon maaf, di data pengawas ujian. Nah, mengenai mata pelajaran begitu juga dengan jam kita isi jam 7.30 sampai dengan jam 9. Jadi apabila terlalu besar bisa kita perkecil. Nah, untuk mata pelajaran pertama, misal karena kita hanya mengisi satu mapel saja, otomatis hanya terinput satu mapel. Nah, untuk pengawas ruang, pengawas ruang ini kita isi sesuai dengan kode. Nah, kode-kode ini didapat ketika kita mengisi daftar pengawas. Nah, ini berhubung pengawas ruang hanya ada 3, berarti hanya 3 kode di sini. Jadwal ujian. Nah, contoh masuk BU ini Bapak Budi ini ya. Ini kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memasukkan 2 kode yang bersamaan, otomatis jadwal dari pengawas peserta ujian tersebut akan bentrok. Nah, maka akan timbullah warna merah seperti ini. Nah, untuk menghilangkannya kita pilih salah satu guru yang mengisi mapel yang berbeda. Nah, ini tidak muncul. Nah, ini tinggal Bapak Ibu menyesuaikan mengenai pengawas ruang, tinggal menyesuaikan dari hasil rapat panitia dalam menentukan jadwal ataupun pengawas ruang itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada jadwal, ada denah ruang. Nah, mengenai denah ruang ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk denah ruang akan terisi sesuai dengan nomor peserta. Berhubung saat tadi kita hanya mengisi 1 orang peserta, otomatis peserta yang akan tampil hanya 1 orang. Dan untuk ruang pertama, nah ini saya bagi menjadi 2 ya. Untuk tampilan denah ruang kita bagi menjadi 2, menyesuaikan dengan tempat masuk ruang Bapak Ibu, ruang kelas Bapak Ibu itu sendiri. Contoh, apabila masuk ataupun pintu berada di sebelah kiri, otomatis tanda masuknya di sebelah kiri. Nah, berarti Bapak Ibu hanya menggunakan denah ruang pada kolom pertama ini. Apabila masuk ataupun pintu berada di sebelah kanan dan pengawas di sebelah kiri, otomatis hanya menggunakan angka ataupun tombol yang berada di paling bawah. Jadi yang atas ini untuk yang sebelah kanan, yang bawah ini adalah untuk pintu masuk di sebelah kiri.
Oke, selanjutnya ada distribusi ruang. Nah, distribusi ruang ini mempermudahkan Bapak Ibu untuk mendata siswa-siswa ataupun peserta yang mengikuti ujian, TO dan lain sebagainya. Bupati tinggal diisi. Nah, berhubung hanya satu siswa, otomatis hanya satu nomor peserta ujian. Nah, jenis kelamin laki-laki dan agama kita isi tadi agama Islam. Nah, ini distribusi siswa biasanya sangat diperlukan untuk kita mempermudah membagi ataupun mengetahui jumlah siswa per ruang, baik itu jumlah pembagian agama, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, dan juga jumlah siswa di dalam suatu ruangan. Selanjutnya ada lembar jawaban. Nah, ini lembar jawaban apabila kita menggunakan masih menggunakan model tertulis. Nah, di sini hanya untuk jawaban yang optionnya pilihan ganda ya. Nah, di sini terdiri dari 50 soal. 50 soal untuk lembar jawaban esai, tinggal kita klik saja lembar jawaban esai. Nah, ini untuk lembar dari jawaban esai. Selanjutnya kita lanjut di kartu peserta. Nah, untuk kartu peserta ini sudah langsung terisi sesuai dengan data yang berada di distribusi ruang. Itu juga mengenai logo, tinggal menyesuaikan. Selanjutnya kita beralih ke kartu meja. Nah, di dalam pelaksanaan ujian apapun itu jenisnya, otomatis tidak menutup kemungkinan memerlukan yang namanya nomor meja. Nah, nomor meja ini juga sudah kita sediakan ya Bapak Ibu ya di dalam aplikasi ini. Selanjutnya berita acara. Nah, berita acara ini juga sering digunakan di dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan, baik itu pelaksanaan ujian sekolah, tryout, ujian tengah semester dan lain sebagainya. Untuk pada hari ini tinggal kita cari Bu ya. Kita isi sesuai dengan yang berada di basis data pengawas tadi. Misal hari Senin, terus tanggal kita isi secara manual, bulan ya, tanggal ini menyesuaikan tinggal kita isi secara manual. Baik, begitu juga dengan jenjang pendidikan. Apabila di sekolah ibu berada di SMP, tinggal kita isi di sini SMP. Mata pelajaran ya, tinggal kita pilih dari pukul kegiatan pelajaran itu sendiri sampai dengan pukul berapa. Selanjutnya itu ada dikenal dengan fakta integritas. Nah, ini sudah langsung terisi otomatis ya Bapak Ibu ya. Fakta integritas. Tata tertib peserta ujian juga hampir sama semuanya. Tata tertib peserta, tata tertib pengawas. Lanjut di label ruang. Nah, label ruang ini biasanya ditempel di bagian pintu depan pelaksanaan ujian. Nah, ini label ruang SMP Negeri 1 Sukamaju, label ruang ujian sekolah ruang 1. Nah, di bawahnya sudah terinput nomor sesuai dengan di distribusi kelas tadi. Nah, di sini juga ada menu label map. Nah, label map ini ditempel ataupun kita gunakan untuk menempel pada map yang terdapat di pengawas ruang. Ada rekap nilai. Nah, rekap nilai ini kita masukkan apabila siswa-siswi sudah mengisi ulangan ataupun soal-soal ujian dan kita rekap sesuai dengan mata pelajaran kita. Nah, apabila memiliki mata pelajaran yang berbeda dengan yang saya tampilkan, tinggal menyesuaikan saja. Ini bisa diganti secara manual. Selanjutnya ini SK ujian, begitu juga dengan SK ujian. Ini lampiran halaman depan SK ujian.
Nah, pada SK ujian terdapat susunan panitia pelaksanaan ujian sekolah SMP Negeri 1 Sukamaju. Nah, ini tinggal kita isi sesuai dengan nama guru yang bersangkutan. Nah, begitu juga dengan NIP-nya. Budi Ani ya. Ini kita kosongkan ya, hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Tinggal menyesuaikan dengan nama-nama guru ataupun pengawas yang berada di sekolah kita masing-masing. Nah, ini merupakan tampilan awal dari SK ujian. Kembali ke SK ujian di halaman depan sama juga ya. Kita lanjut untuk amplop soal. Nah, amplop soal ini kita gunakan untuk lembaran bagian depan apabila kita membuat soal itu sendiri. Mengenai jumlah soal itu bisa tinggal kita isi secara manual menyesuaikan dengan jumlah soal yang Bapak Ibu buat di sekolah masing-masing. Begitu juga dengan ini, dengan nama negerinya, SMP negerinya. Maaf tadi SMP Negeri 1 Sukamaju. Tinggal negeri 1 Sukamaju ya. Nah, di sini terdapat DNT ujian. Apabila diminta dinas untuk merekap hasil nominasi tetap dari DNT nilai peserta ujian, bisa kita lampirkan ini ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang bertindak sebagai panitia, baik itu panitia tryout, ujian nasional, ujian sekolah dan lain sebagainya.